Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsiti Rasida. Saya mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait pengembangan modul. Untuk pembahasannya, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu prosedur pengembangan modul pembelajaran. Mari kita lanjut. Di sini ada pengertian bahan ajar. Nah, apa itu bahan ajar? Nah, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Lalu, selanjutnya ada penyusunan peta bahan ajar. Nah, saya sendiri yaitu saya mengambil contoh mata pelajaran biologi. Ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi, siswa mampu memahami hakikat biologi sebagai ilmu, menemukan objek dan ragam persoalannya. Lalu di sini ada kompetensi dasar, yaitu mempelajari ruang lingkup biologi, manfaat dan bahayanya. Dari kedua tersebut, maka ada materi pembelajaran dan judul bahan ajar. Jadi, ketika kita mau menyiapkan materi pembelajaran atau akan membuat sebuah judul bahan ajar, maka kita akan beberapa poin, yaitu kita siapkan terlebih dahulu yaitu objek biologi. Yang kedua, persoalan biologinya. Yang ketiga, tingkat organisasi kehidupan. Selanjutnya ada permasalahan biologi. Dan yang terakhir, manfaat biologi bagi manusia dan lingkungan. Nah, itu adalah penyusunan peta bahan ajar. Nah, di sini selanjutnya ada alur analisis penyusunan bahan ajar. Yang pertama, alur pertama yaitu ada standar kompetensi. Standar kompetensi itu mencakup berkomunikasi lisan dan tertulis menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat dalam wacana interaksional atau menolong, terutama berkenaan dengan wacana berbentuk naratif, prosedur, spoof atau recon, report, dan new item. Jadi, berkomunikasi harus dengan lancar dan akurat, baik itu tulisan maupun tertulis. Nah, selanjutnya ke kompetensi dasar, yaitu mendengarkan, memahami wacana transaksional dan interpersonal, ringan, dan menolong lisan, terutama berkenaan dengan wacana berbentuk report. Dari kompetensi dasar itu, kita akan memahami dari materi tersebut. Nah, selanjutnya ada indikator. Alur tersebut, yang ketiga, yaitu indikator mengidentifikasi kelompok kata sifat. Nah, dari standar kompetensi, lanjut ke kompetensi dasar, lanjut ke indikator, lalu selanjutnya lanjut ke materi pembelajaran. Ketika membuat materi pembelajaran, teks harus berbentuk report, lalu harus berbentuk adjektif frase. Alur penyusunan tersebut selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang berisi mendiskusikan teks report yang didengar, dan yang kedua mengidentifikasi adjektif frase. Selanjutnya penyusunan yang terakhir yaitu menyiapkan bahan ajar. Nah, ada di sini bahan ajar kita bisa mengambil dari LKS, modul, kaset, dan lain-lain sebagainya seperti buku. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian lembar kegiatan siswa atau biasa disebut dengan LKS. Lembar kegiatan siswa, student worksheet, adalah lembaran yang berisi tugas untuk
dikerjakan oleh siswa. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dapat berupa teori dan praktik. Jadi tugas-tugas itu bisa juga berbentuk soal-soal, berbentuk tulisan, dan ada juga yang berbentuk praktik atau langsung ke penelitian, terjun langsung ke apa yang ditugaskan tersebut. Selanjutnya, lembar kegiatan berisi petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. LKS tersebut dapat berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas tersebut yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya, lembar kegiatan siswa juga ada langkah-langkah dalam penulisan LKS tersebut. Langkah-langkah yang pertama ada melakukan analisis kurikulum, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, menyusun peta kebutuhan LKS. Selanjutnya, menentukan judul LKS seperti judul materi mata pelajaran biologi. Nah, itu kita akan menentukan judul tersebut. Lalu, menulis LKS atau lembar kegiatan siswa. Selanjutnya, menentukan alat penilaian. Itulah langkah-langkah penulisan dalam lembar kegiatan siswa. Ada 5 poin. Selanjutnya, ada struktur lembar kegiatan siswa secara umum. Berbentuk judul, mata pelajaran, semester, dan tempat. Selanjutnya, petunjuk belajar. Kompetensi yang akan dicapai, indikator, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja, dan yang terakhir penilaian. Itulah beberapa struktur lembar kegiatan siswa secara umum. Di sini ada bahan ajar. Tujuan dari bahan ajar tersebut yaitu menimbulkan minat baca, ditulis dan dirancang untuk siswa, menjelaskan tujuan instruksional, disusun berdasarkan pola belajar dan fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai, mengakomodasi kesulitan siswa. Next, memberikan rangkuman, gaya penulisan komunikatif dan semi formal, kepadatan berdasarkan kebutuhan siswa, dikemas untuk proses instruksional, mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik siswa, menjelaskan cara mempelajari, dan yang terakhir, memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Itu adalah tujuan dari bahan ajar tersebut. Nah, selanjutnya, buku teks mengampunkan minat dari pembaca, ditulis untuk pembaca, guru ataupun dosen. Dirancang untuk dipasarkan secara luas, belum tentu menjelaskan tujuan instruksional, disusun secara linear, struktur berdasarkan logika, bidang ilmu. Selanjutnya, belum tentu memberikan latihan, tidak mengantisipasi kesukaran belajar siswa, belum tentu memberikan rangkuman, gaya penulisan naratif, tetapi tidak komunikatif, sangat padat, tidak memiliki mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari pembaca. Di materi terakhir, saya akan menjelaskan terkait dengan modul. Apa itu modul? Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan secara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencangkup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. Kebahasannya dibuat secara sederhana sesuai dengan level berpikir penggunanya. Tujuan dari modul tersebut yaitu mampu membelajarkan diri sendiri, tujuan antara dan tujuan akhir
modul harus dirumuskan secara terukur. Materi dikemas dalam unit-unit kecil dan tuntas. Tersedia contoh-contoh ilustrasi yang jelas. Tersedia soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya. Materi up-to-date dan kontekstual. Bahasa sederhana, tugas komunikatif. Terdapat rangkuman materi pembelajaran. Tersedia instrumen penilaian yang memungkinkan peserta diklat melakukan self-assessment. Nah, sini tujuan dari modul yaitu digunakan secara mandiri, belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing individu secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua, memiliki karakteristik stand-alone, yaitu modul dikembangkan tidak tergantung pada media lain. Poin yang terakhir, yaitu bersahabat dengan user atau pemakai, membantu kemudahan memakai untuk direspon atau diakses. Selanjutnya, mengukur tingkat penguasaan materi diri sendiri, terdapat umpan balik atas penilaian peserta diklat, dan yang terakhir, terdapat informasi tentang rujukan atau pengayaan atau referensi yang mendukung materi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sorry if I have some mini mistake to you all. Thank you very much, see you later in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.